Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Heni Septa Lestari dengan NPM 2321030032, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 6 makalah singkat pada mata kuliah Fikih Siasa dengan dosen pengampu Bapak Yang Mulia Muhammad Irfan SHI MHI. Langsung saja pada makalah yang pertama yang berjudul Fikih Siasa dan Fikih Syariah. Fikih Siasa adalah cabang fikih yang mempelajari aturan-aturan Islam yang mengatur tata kelola negara dan pemerintah. Fikih Syariah mencakup seluruh hukum yang mengatur kehidupan umat muslim dalam aspek ibadah muamalah dan akhlak sehari-hari sesuai ajaran Islam. Dalam hukumnya ada dalam Quran Al-Maidah ayat 48. Analisa fikih siasa mengatur soal pemerintah dalam Islam agar negara dikelola sesuai syariah. Fikih syariah mencakup hukum Islam dalam semua aspek hidup. Contohnya penerapan hukum syariah di Aceh yang mengadopsi fikih siasa dan mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat termasuk hukum pidana dan administrasi. Pengertian sumber kajian siasah mencakup Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama dan qiyas. Pendekatan dalam siasah adalah metode untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam sistem politik, baik secara hukum sosial maupun politik. Sumber hukum Quran An-Nisa ayat 59. Analisa siasah merujuk pada sumber-sumber Islam yang mengatur politik. Pendekatan menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi politik dan sosial masa kini. Contoh di Indonesia, penggunaan sumber hukum Islam dalam pembentukan undang-undang tentang perbankan syariah. Pengertian ketatanegaraan dalam sejarah Islam merujuk pada struktur pemerintah yang diterapkan sejak masa Nabi Muhammad hingga kekhalifahan. Sistem ini menekankan prinsip syura, musyawarah, dan keadilan sebagai dasar pemerintah Islam, serta melibatkan tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat. Dasar hukum Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Analisa sistem pemerintah Islam berlandaskan keadilan dan tanggung jawab sosial. Contoh di Indonesia, penerapan prinsip syura musyawarah dalam sistem pemerintah di Indonesia, misalnya dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melibatkan perwakilan dan berbagai daerah dan partai. Pengertian konsep-konsep penting dalam pemerintah Islam mencakup syura, musyawarah, amanah tanggung jawab dan keadilan. Dasar hukum Quran Al-Imran ayat 159. Analisa nilai-nilai syura, musyawarah, amanah dan keadilan di dasar pemerintah Islam agar keputusan mencerminkan kepentingan bersama. Contoh di Indonesia, musyawarah di dalam pemerintahan desa di mana warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan dan pengelolaan sumber daya, mencerminkan prinsip syura dan keadilan. Pengertian siasah dustiyah adalah bagian dari hukum tata negara dalam Islam yang mengatur konstitusi dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dasar hukum Quran An-Nisa ayat 58. Analisa siasah dustiyah adalah tata negara Islam yang mengatur hubungan pemerintah dan rakyat secara adil dan memberi ruang rakyat dalam keputusan negara. Contoh di Indonesia, penetapan prinsip-prinsip hukum tata negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia dan mengatur tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Pengertian siasah dauliyah adalah hukum internasional Islam yang mengatur hubungan antara negara-negara berdasarkan prinsip perdamaian, kerjasama, dan penghormatan. Ini mencakup aturan diplomasi, kerjasama ekonomi, dan hak-hak antar negara dalam perspektif Islam. Dasar hukum Quran Al-Hujurat ayat 13. Analisa siasah dauliyah adalah aturan hubungan internasional dalam Islam yang mendorong perdamaian dan kerjasama antar negara. Contoh di Indonesia, kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam dalam bidang ekonomi dan sosial yang mencerminkan prinsip siasah dauliyah untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan dan damai. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.